Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Bisnis Proses Manajemen ya. Kemarin kalian sudah melakukan, kunjungan ke industri ya, yang sesuai topiknya. Anda juga sudah telah, melakukan, pengumpulan data informasi dan pemodelan. Nah, sesuai dengan materi saya di awal ya, ketika introduce Business Process Management, saya menjelaskan bahwa ada proses identifikasi, kemudian ada proses discovery. Ingat ya, proses discovery berarti Anda sudah melakukan pengumpulan data, sehingga Anda menetapkan ada berapa proses. Yang selanjutnya itu ada proses analisis ya. Di sini ada proses analisis. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan proses analisis, di mana proses analisis itu ada dua, yaitu ada proses analisis kualitatif dan kuantitatif ya. Nanti kenapa kita ada dua proses tersebut? Kalau kualitatif itu biasanya kalau di perusahaan harus diperkuat dengan kuantitatifnya. Misalkan secara kualitatif kita menyatakan bahwa ada proses ini kalau dipotong akan mengurangi biaya. Tentunya Anda harus memperkuat dengan bukti-bukti kuantitatifnya. Berapa pengurangannya, biayanya, berapa nilainya, sehingga dalam 1 tahun saya save berapa, seperti itu. Nah, ini makanya dalam proses analis ada dua cara, yaitu cara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan proses analis untuk kualitatifnya ya. Untuk materi bisa Anda download di di e-learning ya. Ini oke. Nah, kualitatif proses analisis. Nah, di sini. Kualitatif proses analisis itu ada beberapa teknik. Nah, ini salah satunya adalah value added analysis. Value added analysis itu adalah teknik untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu dalam suatu proses, perspektif proses ya, untuk menghilangkannya. Bisa jadi kita menghilangkannya. Nah, ada 3 kategori dalam value added analysis ini. Yang pertama adalah value adding atau VA. Itu adalah langkah untuk menghasilkan nilai atau kepuasan bagi pelanggan. Saat menentukan langkah VA ini, kita dapat menggunakan pernyataan yang pertama, apakah pelanggan bersedia membayar untuk langkah ini? Apakah pelanggan cukup menghargai langkah ini untuk terus berbisnis dengan kita? Dan sebaliknya, jika kita menghapus langkah ini, apakah pelanggan akan memahami hasilnya dari proses tersebut kurang berharga? Jadi yang disebut dengan value adding itu kalau dia prosesnya itu ternyata mempunyai nilai di pelanggan, berarti itu masuk kategori VA, seperti itu. Nah, kategori yang kedua adalah business value adding. Langkah tersebut berguna untuk bisnis agar lancar, mengumpulkan pendapat atau diperlukan karena regulasi lingkungan bisnis. Jadi, business value adding ini adalah langkah yang perlu, yang berguna agar bisnis itu lancar. Nah, biasanya ini terkait dengan regulasi lingkungan bisnis tersebut. Nah, saat kita menentukan sebuah proses itu apakah BVA atau bukan, ya business value adding, itu kita singkat BVA, maka Anda bisa menggunakan pertanyaan ini. Apakah langkah ini diperlukan untuk mengumpulkan pendapatan untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis? Kemudian apakah bisnis menderita atau berpotensi menderita jangka panjang jika langkah ini dihapus, dan apakah langkah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Itu disebut dengan BVA. Jadi terkait proses, terkait regulasi, terkait lingkungan proses bisnis di situ. Jadi lingkungan bisnis yang ada itu disebut dengan kategori BVA. Jadi kita bisa nanti mengkategorikan apakah proses ini atau task ini termasuk pada VA, value adding, atau BVA, business value adding, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah non-value adding. Non-value adding itu berarti yang tidak termasuk pada BVA dan tidak termasuk pada VA. Biasanya ada langkah-langkah yang
tidak termasuk pada memuaskan pelanggan, dan tidak juga termasuk pada proses yang harus ada dalam lingkungan bisnis tersebut. Seperti itu tuh non value adding, seperti itu. Kemudian ada teknik yang kedua setelah value ya, ini tadi yang pertama value added analysis. Langkah yang kedua itu bisa menggunakan metode waste analysis. Waste analysis dapat dilihat sebagai kebalikan dari value adding analysis. Kalau value added analysis itu kita melihat proses dari sudut positif, sedangkan waste analysis itu kita melihat dari sudut negatifnya. Waste analysis atau analisis limbah ini merupakan salah satu teknik utama dari sistem produksi Toyota yang kita sebut dengan TPS yang dikembangkan oleh Taiji Ohno dan koleganya pada tahun 1970. Nah, Ohno ini menggambarkan sistem produksi Toyota sebagai berikut. Apa yang kami lakukan sepanjang waktu adalah melihat pada garis waktu dari saat pelanggan melakukan pemesanan hingga uang tunai pesanan itu dikumpulkan. Dengan melihat timeline tersebut, si Ono ini mencoba mengurangi muda. Nah, muda itu apa? Muda itu adalah sampah. Jadi Ono mengklasifikasikan sampah itu ke dalam 7 jenis dan 3 tingkatan kelompok. Nah, ini menurut Ono, yang pertama adalah move, yaitu sampah yang berhubungan dengan gerakan. Kategorinya itu ada 2, yaitu transportasi dan gerak. Jadi kalau sampah limbah yang negatif ya, yang berasal dari proses gerakan ya, berupa transportasi dan sebagainya, itu masuk pada kategori move. Kemudian yang kedua adalah kategori haul, yaitu sampah yang timbul karena memegang sesuatu. Kategori ini mencakup 2 jenis, yaitu inventarisis dan menunggu. Jadi kalau kita, misalkan contohnya begini, kadang dari proses A menuju proses B itu ada jeda waktu ya, di hold di sini. Nah, disinilah menunggu inilah itu disebut dengan sampah. Kemudian overdo, yaitu pemborosan yang timbul karena melakukan lebih dari yang diperlukan untuk pengiriman nilai bagi pelanggan atau bisnis. Kategori ini mencakup 3 jenis sampah, yaitu cacat pemrosesan berlebih dan produksi yang berlebih. Jadi ini kita bisa mengkategorikan nanti kalau proses itu masuk ke move, masuk ke haul, masuk ke overdo, seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi, kita mau pakai mana? Value adding atau waste analysis, seperti itu. Nah, kemudian ada stakeholder analysis dan issue documentation. Nah, saat menganalisis proses bisnis perlu diingat bahwa proses bisnis yang sudah bagus itu bisa menjadi lebih baik. Jadi belum tentu sudah bagus, itu masih bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa bisnis apapun itu tidak sepele prosesnya, tidak peduli beberapa banyak peningkatan yang telah dialami atau menderita sejumlah masalah. Selalu ada kesalahan, biasanya kesalahpahaman, insiden, langkah yang tidak perlu, dan pemborosan lain ketika proses bisnis itu dilakukan sehari-hari. Nah, analis proses ini berfungsi memiliki tanggung jawab mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah yang mempengaruhi kinerja dari proses. Nah, oleh sebab itu, si analis ini perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mewawancari beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder yang terutama peserta dari proses tersebut. Jadi stakeholder yang memiliki proses tersebut ya. Setiap pemangku kepentingan biasanya itu memiliki pendapat yang berbeda tentang proses tersebut dan secara alami akan cenderung mengangkat masalah dari sudut pandangnya sendiri. Ya, misalkan saya pemilik proses akademik, saya akan berbicara dari pandangan perspektif saya. Kemudian ada lagi pemilik proses ya Kaprodi, mereka juga berpikir dengan pandangannya dia seperti itu. Dan masalah pun bisa berbeda dari sudut akademik dan dari sudut kaprodi, bisa jadi berbeda. Nah, ini makanya ada analisis stakeholder. Nah, ada 3 teknik pelengkap untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis dalam suatu proses ya. Ini ada teknik tadi kan, ada teknik value edit ya.
kemudian value added analysis, ada waste analysis, dan yang ketiga stakeholder analysis dan issue documentation. Nah, stakeholder analysis dan issue documentation itu ada 3 teknik. Yang pertama, ketika kita mau melakukan analisis, jika kita menggunakan teknik stakeholder analysis dan issue documentation, itu adalah stakeholder analysis, yaitu memungkinkan untuk mengumpulkan masalah dari perspektif lengkap seluruh stakeholder. Kemudian isu register memungkinkan untuk mendokumentasikan masalah secara terstruktur, di mana ada isunya apa, deskripsi masalahnya bagaimana, prioritasnya seperti apa, data dan asumsinya bagaimana, kualitatif impact-nya bagaimana, dan kuantitatif impact-nya seperti apa. Jadi isu register itu berupa pendataan supaya masalah itu terstruktur. Kemudian ada juga menggunakan Pareto analysis dan peak chart ya, yang memungkinkan untuk memilih subset dari masalah analisis dan desain ulang lebih lanjut. Kalau Pareto analysis nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kalau peak chart, peak itu possible, implement, challenge, dan kill. Peak possible, low payoff, easy to do. Berarti pembayaran mengeluarkan biaya rendah dan mudah dikerjakan. Kalau implement itu hack payoff berarti membayar mahal dan mudah dikerjakan, atau challenge itu membayar mahal dan sulit dikerjakan, atau kill bayar murah sulit dikerjakan, seperti itu. Nah, ini contohnya Pareto ya, Pareto chart. Kalau yang ini adalah peak chart. Nah, visualisasinya. Jadi nanti kita bisa lihat ada di mana posisinya, seperti itu. Kalau yang hack payoff ada di mana, yang challenge ada berapa, kill ada berapa, seperti itu. Kemudian ada cara yang keempat, yaitu root case analysis. Ini yang sering banget digunakan anak-anak prodi SI ketika analisis perencanaan sistem informasi. Root case analysis adalah sekumpulan teknik yang membantu analis untuk mengidentifikasi dan memahami akar penyebab masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Root cause analysis ini biasanya digunakan dalam konteks analisis insiden serta memahami akar penyebab cacatnya. Nah, dalam konteks analis proses bisnis, root cause analysis ini membantu untuk mengidentifikasi, memahami masalah yang mencegah suatu proses itu kinerjanya yang berlebih ya. Kemudian juga root cause analysis ini mencakup berbagai teknik. Secara umum mencakup pedoman untuk mewawancarai dan melaksanakan lokakarya atau workshop dengan mengatur dan mendokumentasikan gagasan yang dihasilkan selama wawancara. Ada dua teknik ya, root cause analysis adalah cause and effect diagram dan why diagram. Nah, ini cause effect diagram ini menggambarkan hubungan antara efek negatif yang diberikan dan potensinya. Nah, cause effect diagram ini dikategorisasikan atau analisis sebab akibat itu dikategorikan mesin ya, method, material, man, measurement, dan milieu. Nah, mesin itu adalah teknologi, yaitu faktor yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Nah, subkategorisasi faktor mesin ini adalah lemahnya fungsionalitas dalam aplikasi sistem, redundansi data dalam penyimpanan, misalkan kinerja rendah dari sistem jaringan IT, buruknya desain user interface, lemahnya integrasi antara beberapa sistem dalam enterprise atau external system. Jadi yang itu masuk kategori teknologi. Kemudian metode atau proses, yaitu proses didefinisikan atau dipahami atau dalam cara pelaksanaannya ya dipahami. Nah, subkategori dari faktor metode diantaranya adalah penugasan dari pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang tidak jelas atau tidak sesuai atau tidak konsisten untuk memproses peserta. Nah, kemudian kurangnya pemberdayaan peserta proses yang menyebabkan peserta proses tidak dapat membuat keputusan yang diperlukan tanpa berkonsultasi dengan tingkat yang di atas dalam hierarki organisasi mereka. Nah, sebaliknya pemberdayaan yang berlebih dapat menyebabkan peserta proses memiliki terlalu banyak kebijaksanaan atau alasan kerugian melalui tindakan mereka. Kurangnya komunikasi
tepat ya, komunikasi yang tepat, waktu antara peserta proses atau antara memproses peserta dan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah material. Material adalah faktor yang berasal dari bahan mentah, yaitu bahan habis pakai, atau dapat dibutuhkan sebagai input oleh tugas-tugas dalam proses seperti data yang salah mengarah ke keputusan yang salah dibuat selama pelaksanaan proses. Itu material. Kemudian faktor man, yaitu faktor yang terkait dengan penilaian yang salah atau langkah yang dilakukan secara tidak tepat. Subkategorisasi dari faktor ini diantaranya adalah kurangnya pelatihan dan instruksi yang jelas untuk peserta proses, kurangnya sistem insentif untuk memotivasi peserta proses